A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita kembali lagi dipertemukan di dalam acara IG Live Self Inquiry and Philosophy, di mana kita akan ngobrol santai berdua aja, saya Arif dan Bang Dame di sini. Kita mau bahas tentang apa saja, namun dari perspektif dua kata di dalam judul acara ini, yaitu self inquiry dan filsafat. Kata kedua adalah filsafat yang sering dicap sebagai angker, tapi sebenarnya sangat simpel. Bermula dari pengalaman sehari-hari, biasanya sih dipicu oleh ketakjuban yang membingungkan, baik secara kognitif maupun secara emosional, bahkan sampai eksistensial. Kita akhirnya fokus kepada itu aja, apa sih sebenarnya itu. Filsafat mengenal realitas sebagaimana adanya. Jadi apapun menjadi objek penelitian. Tapi aku selalu menekankan bahwa filsafat yang dimaksud di sini adalah kita meneliti hal-hal itu sedetil mungkin hingga masuk ke dalam pertimbangan bahwa jangan-jangan masalahnya adalah cara aku memandang objek ini, gitu. Jadi sampai kepada kritik diri. Siapa sebenarnya yang melihat ini dan dari mana aku melihatnya sehingga objek ini menjadi interestku pada mulanya. Kenapa aku concern dengan hal ini? Itu secara intelektual. Tapi secara eksistensial, dalam arti our being, keberadaan kita nggak bisa lari darinya. Itulah self-inquiry. Jadi self-inquiry di sini bukan bertanya, ini perasaan apa ya? Apa itu marah? Itu menjadi topik filosofis. Tapi siapa yang marah ini? Itu self-inquiry. Dan mengapa saya marah pada mulanya? Itu dia self-inquiry. Topik kita kali ini sangat general, mencakup being-nya kita, yaitu kita sebagai manusia. Apa artinya menjadi manusia? What does it mean to be human? Sebenarnya kata menjadi di sini kurang tepat ya, karena be yang dimaksud sini being, bukan becoming. What does it mean itu apa artinya manusia gitu? Apa artinya mengada sebagai manusia? Gitu lebih tepatnya, to be, bukan to become. Tapi karena keterbatasan bahasa Indonesia, tapi kita pakai aja. Apa artinya menjadi manusia? Aristoteles pasti akan tercengang ketika dia mengetahui bahwa prinsip manusia sebagai hewan yang rasional itu udah problematik sekarang. Karena lagi-lagi dengan bertumbuh dan berkembangnya AI, kecerdasan buatan, dengan pengertian kecerdasan tertentu, lebih cerdas dari kita, teman-teman. Dan lebih rasional daripada kita. Kita mendambakan bahkan kemampuan AI untuk secara rasional memutuskan segala sesuatu. Pernah ada penelitian pemilu, aku lupa di mana, lebih rasional kalau AI memilih gitu. Kenapa manusia kan? Yaudah AI aja milih presiden. Terus pasangan, AI langsung mengukur, kalkulatif banget kan dia. Dan kalau misalnya kebahagiaan diukur dari pemerolehan kemungkinan, lebih rasional dan mungkin lebih bahagia gitu kalau kita mungkin kawin dengan AI. Nah itu loh. Jadi udah jelas bahwa manusia nggak diukur dari rasionya. Itu udah kita buang. Apakah dengan demikian manusia diukur dari apa yang kerap dipelawankan dengan rasionalitas? Apa? Emotion, sentiment. Apakah manusia yang bisa marah, yang bisa jengkel, yang bisa cemburu itu, yang kita selalu bilang, lu nggak berpikir dengan jelas, gitu, lu
lu dimakan oleh emosi lo gitu kan. Kita berupaya untuk rasional. Apakah berarti yang irasional ini adalah kemanusiaan? Kemampuan untuk berempati, kemampuan untuk kasih sayang, itu kan kita anggap sebagai emosi ya. Apakah itu yang dimaksud emosi? Dimaksud menjadi manusia. Tapi nggak jarang juga ini bisa ditiru oleh AI atau yang dibuat-buat. Bisa, kita tahu ini bisa dipalsukan gitu. Karena itu makanya banyak penelitian yang berupaya untuk mereproduksi, mereplikasi emosi itu sendiri. Emosi bisa malah dijelaskan dalam term-term yang biologis gitu kan. Apakah manusia tereduksi menjadi itu? Nah, itu. Teman-teman, rujukan utama kita pada hari ini adalah The Garden of Truth, karya seorang filsuf, seorang sufi besar kontemporer Islam bernama Said Hussein Nasr. Dan yang menarik, Bang Dame pernah bertemu langsung dengan beliau kan beberapa kali ya. Nah, beliau ya kalau mau filsafat Islam yang benar-benar ya untuk zaman kontemporer ini ya beliau lah gitu. Yang kita bahas adalah bukunya The Garden of Truth. Ini aku punya versi Indonesianya, udah diterbitkan Mizan. Bahasa Indonesianya bagus, tapi I prefer bahasa aslinya, bahasa Inggris gitu. The Garden of Truth, teman-teman. Bisa dibilang bahkan masterpiece-nya beliau ya, Bang Dame. Beliau bahkan menceritakan juga di pengantarnya itu, ini adalah hasil dari studi dan juga praktik secara eksistensial sufisme selama 50 tahun. Ini hasilnya, The Garden of Truth, Taman Kebenaran. Jadi masterpiece-nya lah. Meskipun kalau aku ditanya secara personal sih, ada juga yang benar-benar hebat gitu. Bukunya judulnya The Religion and the Order of Nature gitu. Itu lebih teoritis dan itu menurutku salah satu masterpiece magnum opus beliau juga. Nah, di sini salah satu itu lagi juga, The Knowledge and the Secret. Nah, di dalam bukunya ada beberapa bab. Yang bab pertama adalah What does it mean to be human? Gitu. What does it mean to be human? Terus oke, ini aku bacakan dulu ya bab per babnya. What does it mean to be human? Itu bagian pertama. Jadi cuma satu. Bagian pertama cuma bahas itu. Bagian kedua baru banyak. Ada truth, ada love and beauty, lalu action, macam-macam. Tapi kita fokus ke yang pertama aja. Seakan-akan ini istimewa banget nih. Di awal dan cuma satu lagi. Di bagian pertama cuma itu. What does it mean to be human? Nah, di paragraf pertama, dan teman-teman mungkin pernah mendengar ya, ada semacam kayak peribahasa gitu. Kalau keseluruhan dari buku itu sudah bisa diungkapkan dalam satu paragraf bab pertama, ini buku masterpiece. Jadi baca satu paragraf pertama dari bab pertama ini aja kita udah bisa apa ya, merasakan percikan kecil mungkin dari apa yang hendak dibahas. Jadi beliau mengatakan bahwa pada dasarnya pertanyaan manusia itu bisa direduksi menjadi 4 aja, yang paling fundamental. Pertama, dari mana kita berasal? Kedua, di sini kita ngapain? Ketiga, kemana kita pergi? Dan yang keempat adalah, ini yang dimaksud kita ini siapa? Siapa kita? Who am I? Jadi 4 itu aja. Ya, pertama adalah tentang origin, kedua tentang purpose, ketiga tentang teleologi, eskatologi, tentang afterlife akhirat, dan yang keempat tentang the self. Jadi gitu. Nah, ini mungkin kalau dari kacamata mereka yang tidak religius, Bang Dami, apa nih? Maksudnya
gitu kan. Tapi aku mengklaim bahwa ini pun adalah 4 pertanyaan bagi mereka yang tidak secara formal memperhatikan agama atau bahkan terlahir dalam tradisi yang sangat beragama gitu. Pertama, kita dari mana? Itu pertanyaan yang eksistensial. Semua yang benar-benar berfilsafat, bukan cuma sok-sok edgy pingin mengatakan Tuhan gak ada gitu, yang banyak sekarang anak muda pingin agnostik doang. Enggak, lu harus berfilsafat. Semua yang berfilsafat akan bingung, akan terheran-heran, namun juga antusias dan senang terhadap pertanyaan, ini kita dari mana sih? Ini tiba-tiba muncul aja masa gitu kan. Itu selalu menarik perhatian kita, bahkan mengikat kita. Yang kedua, kita ngapain di sini? Udah nggak jelas kita dari mana, terus kita ada di sini mau ngapain? Itu pasti akan menggelitik kita. Terus habis itu kita ngapain di sini? Tentang masa depan, sebutlah begitu. Di sini mungkin lebih kepada akhirnya mencakup juga dengan masyarakat secara kolektif. Dan yang terakhir, dan juga yang pertama seharusnya, apa itu dan siapa itu kita? Semuanya pasti akan bertanya. Tidak peduli apakah dia beragama atau tidak beragama gitu. Apalagi kita yang beragama, yang sudah disediakan jawaban-jawabannya. Tapi kita terus harus menghidupi pertanyaan itu seiring kita berjalan. Oke. Itu saja pendahuluan aku. Ini adalah ya topik yang abadi, wajib bahkan untuk kita bahas sekarang. Karena kesimpulan yang aku dapat setidaknya sementara, tapi aku ragu juga ini sementara karena terus-terusan itu yang aku rasakan gitu pada saat membaca bukunya. Simply pada akhirnya manusia adalah yang bertanya tentang 4 ini gitu. Kalau kita tidak bertanya ini, ya kita belum sepenuhnya menjadi manusia, belum sepenuhnya menyadari hakikat kita. Oke, itu saja pengantarku. Teman-teman yang mau bertanya langsung aja ditaruh ke dalam kolom komentar. Kita akan bacakan setelah berdiskusi. Silakan kepada Bang Damedi, persilakan. Terima kasih Bang Arif, sahabat-sahabat Suaguru. Bismillahirrahmanirrahim. In the name of God, the most merciful and compassion. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita bisa mendengarkan perbincangan saya dan Bang Arif yang teman-teman setia di sini. Semoga dapat berkah, dapat hikmah, dapat stimulus, dapat inspirasi. Hormat kita pada guru-guru yang hadir dalam perjalanan hidup kita, khususnya Rasulullah Nabi besar Muhammad SAW. Pengantarnya tadi bagus banget Bang Arif. Sebetulnya itu sudah memberikan satu stimulus pada kita semua di sini, yang katakanlah kita ini disebut manusia ya. Dan 4 pertanyaan itu Bang Arif, itu pertanyaan yang tidak bisa dihindarkan gitu ya. Iya. Tidak bisa dihindarkan. Jadi kalau kita mengaku manusia tapi belum menemukan jawaban 4 pertanyaan itu dengan pasti, jawaban yang pasti, jawaban yang meyakinkan, sebenarnya kita belum maksimum, belum mengejawantahkan, belum jadi manusia, belum sebagai manusia. Nah, di situ juga dikatakan, dan kita coba langsung ke penyelidikan kita. Mari kita bertanya pada diri kita, teman-teman. Pertanyaan itu sebetulnya sudahkah aku jawab gitu? Kalau jawaban dari agama kan ada, kita dari mana? Dari Allah, gitu kan jelas. Itu jawaban yang memberi kayak rumus lah Bang Arif ya. Einstein sudah merumuskan ada IMC kuadrat gitu kan. Terus tapi dari mana rumus itu datang gitu?
Dari mana itu sampai jadi rumus itu kan ada perjalanan. Makanya di sini proses kita menemukan jawaban yang pasti itu mau tidak mau ada suluk, gitu. Suluk, ada jalan. Nah jalannya itu kalau di agama Islam namanya syariat, untuk bisa menemukan jawaban itu. Belakangan saya mengenalkan yang sebetulnya ini sudah ada dari dulu, itu jalannya itu direct path, Bang Arif. Nah direct path itu kalau rasa-rasanya kalau dikaitkan dengan tasawuf, direct path itu tirakat, tarekat, jadi nengok ke dalam, ya, nengok ke dalam. Kalau kita mencari jawaban ke gunung, ke mana gitu, siapa aku, apa ini alam, nggak selesai-selesai. Itu cerita Nabi Ibrahim ketika simbolnya ngeliat bintang, ini Robku, ngeliat bulan, ini Robku, ngeliat bulan, matahari gitu. Terus semua itu tenggelam, akhirnya apa? Akhirnya langsung konklusi di situ, Bang Arif. Ini wajah tu wajahiyah, lillazi fataras samawati wal ardh. Aku nggak menghadapkan wajahku lagi ke bintang, ke bulan, ke matahari, tapi kepada apa? Yang menciptakan fatoros samawati wal ardh. Nah inilah sebetulnya direct path, self inquiry. Nah kalau Syekh Hussein, Syekh Hussein Nasr, beliau menyebut di situ suluk. Jadi ada jalan dari tradisi agama. Jadi bagi Christianity silakan menemukan jawaban itu. Bagi orang Hindu, bagi orang Islam, dan kalau orang yang lahir sebagai Islam hanya keturunan saja beragamanya, hanya mengikuti-ikuti saja, sudah pasti nggak ketemu jawaban. Udah pasti itu. Makanya tadi Bang Arif bilang, mau nggak mau kita dengan berani menemukan jawabannya. Sampai ketemu, sampai membuktikan dengan pasti. Saya dari mana? Oh dari Allah, dari agama. Maksudnya dari Allah apa? Kemudian saya mau kemana gitu. Saya mau kemana itu kan pengalaman kita menyaksikan secara umum setelah badan ini berakhir, disebut kematian, nih kemana ya gitu. Ya kan? Kita menyaksikan, itu kan mirip seperti Buddha kan, Siddhartha Gautama. Siddhartha menyaksikan ini ada orang sakit gitu kan. Terus ada orang tua gitu, makin tua gitu. Terus ada orang mati gitu. Dia tanya sama pengasuhnya, Bang Arif, satu saat saya bisa nggak seperti itu? Oh iya. Waduh, gimana nih kalau satu saat badan saya ini mati? Nah, kemana ya setelah itu? Nah, ini ada yang bertanya nih di dalam diri kita. Itu sudah inheren bersama kita. Bersama kita. Nah, disinilah sebetulnya salah satu kekhasan dari self inquiry, Bang Arif. Ya. Jadi kalau boleh mengutip sedikit, apa artinya jadi manusia? Ya. Siapa manusia itu? Nah, disitulah akhirnya mulai perjalanan itu nengok ke dalam, siapa aku? Jadi dari empat pertanyaan itu, Bang Arif, saya dari mana? Saya mau kemana, hidup sesudah mati, eskatologi, di agama ada surga, ada neraka, ada kiamat, ada hari akhir, ada siksa kubur, macam-macam, ya. Terus, apa tujuan saya di dunia ini, misi hidup? Nah, kalau di agama, ibadah, gitu kan, dharma, gitu. Sebetulnya kunci utamanya pertanyaan ini, Bang, siapa aku? Siapa kita? Siapa aku? Nah yang sederhana kan orang meneliti diri, oh ini ada badan gitu. Tapi badan ini berakhir. Mereka yang sudah mulai lebih halus lagi, kok ada ingatan gitu Bang Ari. Apakah ingatan itu aku? Ya, ingatan itu aku, banyak yang kita ingat kan. Terus kemudian ada imajinasi, apakah imajinasi itu aku? Ya. Ada perasaan, ada emosi tadi, apakah perasaan itu adalah diriku? Ya kan, yang selalu berubah-berubah. Ada kehendak, apakah kehendak itu diriku? Gimana kalau aku lagi diam?
nggak ada keinginan, apakah aku lantas jadi nggak ada? Sampai pada satu titik proses penelitian itu, disinilah sebenarnya kekhasan self inquiry, Bang. Malah boleh beristihad gitu, Bang Ari, berpendapat pribadi. Ya teman-teman silakan meneliti. Jadi ini bukan mana, wah harus begini, harus begitu. Self inquiry itu langsung, perhatiannya bukan diarahkan lagi ke bintang, ke bulan, ke matahari. Kalau kita kan sholat menghadap arah kiblat, itu benar secara ya yang diajarkan peraturannya begitu. Tapi siapa nih? Nah, ini wajah tu wajahi. Aku hadapkan perhatian wajah kepada yang menciptakan, asal usul dari pikiran ini, asal usul dari perasaan ini, asal usul dari tubuh ini. Jadi justru Bang Ari, halo, pertanyaan yang paling fundamental itu justru siapa aku? Ya. Siapa aku? Itu siapa sebetulnya aku? Ya, kalau di kelas kita yang mengenal sang aku ya, yang kita pakai teks Shakespeare, itu sebetulnya tapi lagi-lagi di situ dikasih jawaban yang sudah mengalami inquiry oleh Robespierre. Siapa aku? Aku adalah yang menyadari dan mengetahui semua pengalamanku. Pengalamanku itu berupa apa? Berupa sensasi, ya, pengalaman mempersepsi dunia ini. Itu kan yang disebut dunia ini tidak lain ada melalui lima saluran. Melihat, kita sebut pemandangan. Mendengar, itu lewat ini. Itu kan pengalaman. Menghirup, smells, mencium, itu pengalaman. Merasa pakai lidah. Meraba, gitu. Mengetahui cuaca, gitu. Yaitu penyederhananya begitu. Pendekatan Vedanta, gitu. Terus begitu kita diam, maka kita punya pengalaman pikiran. Berpikir itu pengalaman, teman-teman, dalam konteks ini. Karena nggak ada tambahan, Bang Arif, kayak sekarang nih teman-teman melihat layar HP gitu ya. Jadi lihat digital. Kita sekarang sudah mulai menampilkan wajah, salah satu wajah diri kita di Instagram, di TikTok, di Twitter, di macam-macam gitu. Di email gitu. Itu apakah itu diriku? Apakah menjadi manusia? Itu bukan itu manusia. Itu adalah penampilan, appearance, topeng, persona. Tubuh ini pun sebetulnya bukan tubuh ini manusia. Jadi what it mean to be human? Apa artinya manusia? Nah, dalam proses itulah Bang Arif, akhirnya sampai kita langsung ke kesimpulan, karena ini kan dialog, Bang Arif. Ya. Siapa aku? Aku adalah yang menyadari semua pengalamanku. Pengalamanku itu meliputi dunia ini melalui panca indera, kan? Pemikiran, image, thought, feeling, sensasi. Orang kalau mengingat mantannya gitu, itu mengalami, ada emosinya itu. Ya. Nah, di psikologi, psikoanalisis itu dikategorikan mereka pikiran sadar, bawah sadar gitu. Ya kan? Ya, conscious mind, subconscious mind, unconscious mind, ada supraconscious. Tapi di situ ada kesadaran, Bang Arif. Yang sadar itu siapa? Apa itu yang menyadari? Apa itu? Apa itu? Keberadaan apa itu yang mendengar pembicaraan ini? Apakah setelah badan ini berakhir masih ada kesadaran ini yang sekarang saya alami sebagai aku? Saya sekarang menyadari aku, gitu. Aku lagi berbicara. Aku menutup mata, aku mengingat diriku 10 tahun lalu. Waktu usia 10 tahun, waktu 5 tahun, bahkan masih ingat. Itu ada aku di situ. Ada kesadaran yang selalu hadir dalam semua pengalamanku, baik pengalaman emosional, pengalaman berpikir, pengalaman sensasi, pengalaman empiris. Ada aku yang tetap, aku
yang sekarang apakah sama dengan aku yang 10 tahun lalu? Ketika aku ingat, 5 tahun lalu, atau sebelum ada di perut ibu. Di perut ibu kan kita janin, tubuh. Apakah ada aku di situ? Itu kan jadi bicara di origin. Terus, kalau tubuh ini berat, misalnya 2045, apakah aku yang itu sama dengan aku yang sekarang? Ya. Siapa aku yang ini? Jujur, ketika saya mengajak sahabat-sahabat melakukan self-inquiry seperti ini, banyak yang tidak ready. Dialektika filosofi yang saya alami dan Arif alami, itu cukup membantu untuk bisa ke self-inquiry, ya nggak Bang Arif? Kalau Ramana Maharishi, dia tidak dikenal banyak belajar berfilosofi, tapi langsung aja ketika dia mengalami takut mati, usia 16 tahun, dia langsung nanya nih, dia ini siapa ya yang takutin, yang takut mati? Siapa ini? Nah, kalau teman-teman atau kita di sini lagi takut mati, sekarang kan kejauhan takut mati, takut ditagih pinjol lah gitu kira-kira. Takut ditinggal, takut ditinggal, takut berpisah, takut dolar naik, takut nanti menjelang pemilu, takut calon presiden saya nggak terpilih. Ini sebuah praktek dan ChatGPT nggak bisa melakukan itu, Bang. Nah, di sini mulai kita lihat. Jadi definisi Aristoteles manusia hewan lunatik. Nah, hewan yang berpikir. Nah, di situ mungkin Bang Arif yang berpikir itu seperti kata saya the intellect, Bang Arif. Dekati kolbu lah, kolbu, kecerdasan. Jadi tidak terbatas pada rasio, tapi lebih kepada sebelum berpikir itu ada the intellect. Karena rasio ini bertingkat-tingkat juga kalau mau didetailkan. Jadi ketika kita sudah mulai confirm dalam self-inquiry direct part langsung, siapa aku? Nah, saat kita menyadari yang menyadari, meminjam istilah Rupert Spira, being aware of being aware, awareness itself, atau nama yang umum disebut aku. Aku ternyata bukan badannya, karena badan berubah. Aku bukan pikiran, karena pikiran nggak berubah, pikiran berubah. Aku bukan emosi, emosi berubah. Bahwa ketika saya sakit gigi, saya merasakan ada aku, ada perasaan, sensasi sakit. Nah, kalau Ramana Maharishi, Bang Arif, dia sampai pada satu titik dioperasi dibedah, tapi dia tidak merasa sakit. Karena dia kembali kepada aku sebelum ada penampilan, appearance. Nah, disitulah akhirnya sejalan Bang Arif di bukunya Setu Sirnasar yang lain, Knowledge and the Secret. In the beginning was consciousness, kan itu. Pada mulanya adalah kesadaran. Jadi teman-teman sekalian, ketika kita pada siapa aku, jawabannya bukan lagi ini fundamental ya, bukan aku ayah itu peran, aku direktur itu peran sementara, aku presiden itu peran, aku laki-laki dikaitkan dengan tubuh itu jenis kelamin, aku perempuan, aku tua, aku muda, aku Batak, aku Jawa, itu atribut. Tapi begitu kita berkata who am I, pada satu titik kita sadar, present. Nah, barangkali Bang Arif, nah ini yang banyak orang salah paham, itu yang dia alami René Descartes ketika dia aku cogito ergo sum, aku berpikir maka aku ada. Sepotong, padahal sebenarnya sebelum aku berpikir, ya aku ada dulu. Nah, itu siapa? Siapa? Apa artinya sebagai manusia gitu? Nah, di situ mulai sang sadar. Aku kesadaran. Aku the truth. Aku keberadaan. Aku damai itu. Ketika sudah sampai pada di pengalaman itu self-realization.
self-realization. Atau kalau mau kita kaitkan dengan tradisi Islam, bersaksi. Aku bersaksi. Ya. Aku bersaksi terhadap diriku. Tapi di situ ada tambahannya, aku tidak ada ilah. Karena ilah itu masih objek. Tidak ada ilah. Ilah bisa apa saja. Tidak ada ilah. Ilah. Jadi yang bersaksi siapa? Yang bersaksi siapa? Ketika kita mencoba mendefinisikan siapa yang bersaksi, itu thoughts. Jadi dari 4 pertanyaan itu Bang Ari, sebenarnya core-nya itu who am I? Dan itu juga yang di film Matrix kan, ya, know thyself. Dan arofa nafsahu fakot arofa rupahu. Nah Bang Arif, setelah sadar siapa aku itu ternyata bebas dari ruang dan waktu. Waktu itu terjadi di pikiran, bukan waktu jam ya, past, future, dibagi-bagi oleh pikiran. Bebek itu dia tidak mengenal kemarin nanti, nggak ada dia itu. Ketika kita tidak mengingat apakah ada masa lalu, yang ada hanya now. Nah, disitulah kita menemukan satu pengalaman dalam perjalanan kontemplasi self-inquiry. Kalau dalam tradisi agama kan dikasih wirid, zikir, bahkan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Pendekin lagi, illallah, Allah. Tapi yang paling penting itu sebetulnya, oh, aku tidak lagi ragu siapa diriku. Ada kepastian, sehingga kalau aku tahu siapa diriku, aku itu tidak mengenal mati. Tidak mengalami kelahiran. Kelahiran itu terjadi pada tubuh. Kelahiran fisik. Ada kelahiran persona. Apapun yang lahir pasti mengalami kematian. Makanya lawannya mati sebenarnya lahir. Yang hidup tetap hidup. Nah, ini juga saya lakukan teman-teman. Sampai sekarang. Sampai akhirnya, oh, yang takut mati itu adalah ada sejenis persona gitu adalah yang bagian dari diri kita. Ya, jadi sahabat-sahabat, saya teruskan sedikit lagi. Ketika aku sudah menyadari diriku itu melampaui, nggak ruang dan waktu, ternyata dia itulah artinya manusia. Manusia itu yang bisa menyadari itu. Manusia adalah yang bisa mengenal dirinya, yang hakiki itu. Sampai pada hakul yakin. Nah, setelah itu, oh, ternyata aku itu. Nah, itu yang disebut aku tiupkan rohku kalau kita kaitkan dengan agama. Itu kan, cuman kan ini jangan hanya, oh kita itu roh, harus mengalami satu proses penyelidikan. Langsung, direct part. Nah, buah dari penemuan atau self-realization itu bahagia tanpa sebab, damai tanpa sebab. Makanya aku itu identik dengan peace. Aku adalah space tanpa batas. Kalau mau dibuat. Nah terus ini apa? Nah itu proyeksiku. Nah disitulah mulai Bang Arif. Di situ yang disebut manusia. Apa artinya jadi manusia? Manusia itu adalah ilahi Bang Arif. Yang ilahi itu punya kualitas-kualitas dari yang maha itu. Jadi tujuan manusia pada akhirnya kalau kita bicara tujuan, artinya jadi manusia adalah menyadari yang ilahi ini. Setelah itu apa? Baru ada di dalam perjalanan diri kita itu, ada yang mengabdi. Nah, itu disebut makna manusia itu, ada aku identik dengan dia, image of God, khalifatullah kalau bahasa Al-Quran. Kalau di Bible namanya image of God, imago Dei.
Nah, terus ada di diri, di bagian dari itu yang selalu menyembah itu juga makna jadi manusia, Bang Arif. Abdullah, hamba Allah. Makanya ada ubudiyah, penyembah. Ubudiyah. Nah, itulah dilemanya si manusia ini. Ibadah juga ya. Iya, khalifah karena ada ciptaan, kan? Kami wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Di panggung ciptaan ini hadir khalifah waktu itu. Tradisi Hindu menyebut avatar. Dan khalifah itu saat yang sama di Abdullah. Kayak kita bercermin, teman-teman, analogi. Apa yang menampil di cermin itu persis sama dengan yang di depan cermin. Bedanya inverse, terbalik. Kalau di sini kanan, di sana kiri. Kalau saya bergerak, refleksinya bergerak. Dan refleksi itu, Bang Arif, nggak bisa punya gerakan sendiri, ya nggak? Itu namanya Abdullah. Iya. Abdullah itu tidak punya kehendak kecuali kehendaknya. Nah, itulah dilemanya di situ, Bang. Kiamat itu kehancuran sekaligus kebangkitan. Jadi apa artinya menjadi manusia? Apa artinya sebagai manusia? Menyadari ini. Ketika sudah menyadari ini, melalui proses self-inquiry, atau saya suka kenalkan ikro, pembacaan yang di luar sampai kepada yang di dalam, sampai kepada yang membaca, lalu terjadilah kesaksian, benar. Ketika terjadi kesaksian, lalu apa? Hidup jadi zikrullah. Bukan hanya berkata-kata, seluruh hidupnya adalah tajalli, ekspresi of God. Nah, maka dia bisa memainkan ChatGPT, artificial intelligence gitu. Dia tidak takut dengan kecanggihan ChatGPT, yang nyiptain kita kok, manusia itu yang sadar ya. Makanya manusia itu sebetulnya kualitasnya sangat terkait kesadarannya. Sampai kepada kesadaran yang menyadari, awareness itself. Dan kita menyebut itu Tuhan, ilah. Setusan Nasar menyebut the truth, sang kebenaran. Atau kalau di dalam tradisi agama disebut, yaitu Allah. Nah, jadi agama memberikan satu framework, Bang Arif, dogma. Itu bagus. Tapi selama dia tidak melakukan journey, penyelidikan langsung oleh dirinya, itu masih ragu. Pasti ragu. Bahkan apalagi kalau agama itu jadi ajang pertengkaran, banget. Harusnya agama bisa menjadi referensi bagus untuk menyadari siapa manusia itu dan apa perannya di duka bumi, apa yang terjadi setelah kematian, apa yang terjadi, apa aku sebelum tubuh ini ada. Jadi agama itu bagus untuk orang awam, tapi juga sebagai referensi untuk menemukan yang hakikat. Nah, filsafat dia jalan dengan rasionalitasnya. Melahirkan anaknya filsafat itu adalah sains. Tapi sains ini kan mereka terjebak pada yang nampak. Untung datang fisika kuantum gitu. Ini mulai kembali. Cerita-cerita rakyat yang disebut mitologi itu menjelaskan itu. Baik di Yunani, di Jawa, itu kan baik. Jadi Bang Arif, pertanyaan ini untuk anak-anak muda juga, atau siapapun, nggak ada urusan dengan usia. Apa artinya jadi manusia? Itulah awal perjalanan. Dan manusia akan bertanya seperti itu biasanya ada krisis, Bang. Lagi-lagi. Betul. Putus pacar, sakit, orang yang segala bentuk krisis itu yang disebut kiamat, kan? Kiamat itu hancur semua yang kita pegang yang palsu, saat yang sama bangkit yang hakiki. Makanya gak heran kalau hari kiamat itu semuanya hancur kecuali apa? Wajahnya, wajah Allah. Iya. Nah, ini yang namanya pengalaman metafisika kalau mau pakai istilah itu, atau kesaksian sejati. Makanya orang seperti itu jadi Islam damai.
Itu Bang Arif. Jadi mudah-mudahan udah terjawab, dan di buku ini dahsyat banget buku ini. Saya dulu membawakan kelas ini di beberapa lembaga, tapi sekarang kata orang berat gitu. Ini Bang Arif ngajak lagi bahas buku ini. Sebetulnya ini menarik juga dibuat zoomnya Bang, sebenarnya ya. Tapi nanti lihat nantilah. Ya, itu ide bagus sih, kita lihat gimana nanti kita akan bawa kemana. Tapi bukan beda buku, tapi lebih ke referensi ya. Kan ini referensi. Ya. Salah satu nama kita sekarang teman-teman, kan tadi udah dijelaskan siapa aku, siapa manusia itu. Syekh Nasr, the truth, hakikat manusia itu apa? Ilahi kan. Sebenarnya nama lain dari yang ilahi itu adalah kesadaran. Ya. Kalau di sini disebut the garden of truth, nah belakangan kita mulai sampai taman kesadaran. Taman kesadaran. Ya, betul. Ya, tadi kalau untuk menyambung pada poin terakhir, yaitu krisis itu juga kebangkitan. Dari Yunani aja istilahnya apokalips. Apokalips itu artinya revelation, pengungkapan. Ya wajar, karena pengungkapan kan, penyingkapan ibarat kita tertutup oleh tabir, harus disingkapkan gitu. Terbuka semua. Jadi harus benar-benar disibakkan, dan sangat mungkin menghancurkan apapun yang di atasnya gitu kan. Tapi akhirnya terungkap apa sebenarnya. Sebenarnya apa itu. Dan tapi mungkin aku mau memberi penekanan di sini juga gitu, Bang Dame. Karena kalau aku ya karena terilhami oleh filsafat, terus juga sikap yang rendah hati untuk tidak terburu-buru, tergesa-gesa, oh harus ini dapat jawabannya. Aku memuliakan pertanyaan, mengindahkan, mengapresiasi pertanyaan. Jadi bertanya doang itu udah bikin ekstatik gitu. Bahkan pengalaman orgasmik juga, hanya bertanya. Nah, manusia adalah yang bertanya 4 ini. Jadi gini loh, bingungnya itu bingung yang sampai ke dalam gitu teman-teman, menohok banget. Tapi suka kita dengan kebingungan itu. Itulah manusia. Arabnya? Itulah manusia. Itu manusia. Jadi takhayur. Yes. Bewilderment. Yes. Nah, iya, bewilderment. Jadi semuanya itu menakjubkan. Nah, ini hubungannya ke topik sebelumnya, keterasingan, kerinduan, gitu loh. Manusia adalah yang bisa melihat hal-hal biasa sebagai luar biasa, yang familiar sebagai asing. Misalnya, ini teman-teman mungkin agak remeh pertanyaan ini, tapi aku pernah menganggap pertanyaan ini begitu memikat aku. Kenapa gitar bentuknya begitu? Apaan sih Arif nanya kayak gitu doang? Nah itu loh. Tapi aku tertarik dengan itu. Jadi setiap aku lihat gitar itu asing. Ini apaan sih, barang apaan ini? Bentuknya aneh gitu. Nah, cuma manusia yang bisa gitu. Coba kalau tanya ChatGPT, ini apa? Oh, gini, ini gitar. Kalau ditanya, kenapa bentuknya? Bentuknya yaitu kayak hourglass itu kan. Mungkin sangat rinci. Dia akan mengungkapkan segala kronologi perjalanan bentuk gitar dari pertama kali abad bahkan sebelum Masehi gitu kan. Tapi bukan itu yang aku pingin tahu gitu. Jadi ChatGPT tidak bisa dengan sendirinya, atau AI apapun ya, kecerdasan buatan, merasa asing dengan apa yang udah diketahui gitu. Kalau kita yang udah diketahui, loh kok gini gitu. Nah, itu jadi yang bertanya itu manusia, aku dapat banget di situ sebuah antusiasme juga, dan itu benar-benar deh luar biasa. Jadi gini Bang Arif ya, kayak nemu pertanyaan itu kayak dapat kayak kurikulum ya, dapat kayak apa ya, iya gift ya. Wah saya nemu pertanyaan nih gitu, dan perjalanannya itu dahsyat gitu. Betul. Jadi pertanyaan itu yang penting juga dengan sendirinya. Aku bahkan malah cukup jauh untuk berjalan. Jangan-jangan masalah kita itu sekarang pingin buru-buru jawaban, itu kan. Nah, para filsuf itu dilatih gitu
untuk bercengkrama, bersenang-senang dengan pertanyaan. Jadi mereka nggak buru-buru, oh harus ini jawabannya. Wajar aja mereka itu justru malah welcome dengan perdebatan. Misalnya ada perbedaan pendapat. Kalau yang tidak terlatih secara filosofis, nggak harus gini. Jadi ada upaya untuk mengkonversi dia biar dia nggak gitu. Nah, kalau filosofis, oh itu ada pandangan lain, ini nggak bikin kita goyah. Karena aku juga pernah merasakan gitu, ketika ini prinsip yang aku pegang banget, tiba-tiba ada yang lain justru berlawanan dari ini. Wah, itu susah banget hidup kayak begitu, kalau nggak ada. Nah, tapi memang tadi, siapa yang tidak berubah ini, pada proses ketika kita mengubah segalanya, itu udah, kita jadi aman, nggak insecure lagi, gitu. Dan inilah yang disebut intelek kan, intelek. Yeah. Jadi kalau misalnya manusia adalah hewan yang rasional, kita juga pernah bahas kan, apakah kamu tidak berpikir gitu? Kita bisa berbeda di sini, tapi aku ingin meredefinisi berpikir. Jadi berpikir bukan lagi yang rasional, teman-teman. Aku udah deh, rasional itu udah AI deh, bukan bagian kita itu. Nah, berpikir macam apa karenanya yang khas manusia, yang mungkin dalam bahasa Islam akal al-munawar gitu, yang terilhami oleh cahaya. Bahkan Syed Hussein Nasr di bukunya ini menerjemahkan intelek itu juga heart itu intelek, kolbu itu juga intelek gitu, beliau mengatakan. Nah, jadi itu, kalau manusia dapat jawaban tuh bukan jawaban yang kalkulatif gitu, jawaban yang kalau dipandang dari perspektif rasionalistik, kalkulatif, saintifik itu akan terpandang aneh gitu. Makanya jawaban yang poetik, yang seperti seniman gitu jadinya. Nah, itulah yang seharusnya menjadi fokus filosofi. Makanya Bang Arif, kan pembahasan mengenai pengetahuan itu kan bicara tentang sumbernya gitu. Sumber dan prosesnya. Kalau selama ini kan udah mulai umum, saya tahu sesuatu lewat baca di Google, baca macam-macam gitu ya, atau dijelaskan oleh orang-orang senior kita gitu kan. Terus empiris melalui pengalaman. Terus melalui proses berpikir ya kan, logika gitu. Tapi tadi Bang, apa artinya manusia? Manusia itu lebih dari sekedar mengetahui lewat logika ataupun lewat panca indera. Dia bisa mengetahui melalui satu pengalaman, ini yang disebut tersingkap. Revelation, kalau kepada Nabi disebut wahyu. Puasa Ramadan 30 hari itu sebetulnya persiapan kita untuk mengalami itu. Sebutlah Lailatul Qadar, nuzulul Quran, ya, tersingkapnya Al-Quran, turunnya Al-Quran. Nah, itu disimbolkan dengan cahaya 1000 bulan. Ya. Jadi, sahabat-sahabat sekalian, tadi ada satu poin bagus tuh. Kalau kita nemu pertanyaan, hadir di pikiran kita, nah itu kurikulum tuh, teruskan. Yes. Ya, tahap awal kita nanya ChatGPT nggak apa-apa juga, terus diskusi, baca buku. Tapi manusia itu berbeda dari ciptaannya karena dia bisa memproses sendiri. Yes. Nah, ini yang disebut meditasi, itu yang disebut tirakat, tafakur, makanya disebut dia ulul albab. Nah, kalau sudah mengalami itu yang kokoh itu. Bang Arif, ini kita respon beberapa pertanyaan dari sahabat-sahabat dari tadi nih, luar biasa nih kayaknya. Silakan barangkali. Dari Pradita Aryawa 9. Assalamualaikum Bang Arif dan Bang Dame. Aku mau nanya, banyak orang beragama, namun mereka beranggapan bahwa nggak perlu mencari siapa diri kita karena agama sudah jelas bahwa kita hanya manusia. Dalam nihilisme kan semua hal nggak ada makna objek. Oh, ini beda. Satu-satu dulu. Nah, ini teman-teman, saya selalu sekarang ini mengenalkan direct path initial query.
ada sebetulnya selain direct path itu ada namanya progressive path. Progressive path itu Ya. itu secara umum agama yang dipahami orang, pemahaman agama secara umum. Kalau sufi enggak, sufi kalau di Islam enggak, dia direct path. Dia nengok ke dalam, ya kan? Justru pondasi dari ajaran agama itu WMI. Kalau sufi, siapa aku? Karena siapa yang mengenal dirinya kenal Tuhan. Kalau nggak kenal diri, nggak kenal Tuhan. Kalau nggak kenal Tuhan, gimana menyembahnya? Nyasar. Itu yang disebut walad dolim, sesat. Sesat itu bukan sebuah kejahatan dalam hal ini ya. Tapi Ya. masih bingung. Kalau di Murkayu, Goiril Makdubi itu mereka yang menentang. Ya, ngapain sih bahas itu gitu. Tapi kita maunya siratal ladzina an'amta. Kalau mau pakai itu. Jadi kalau ada orang seperti itu, ya nggak apa-apa dia begitu Pak Pradipta. Tapi bagi kita yang mulai ya akil balik, kan beragama harus akil balik. Ya. Akalnya dewasa. Nah ini nggak puas dia. Di buku ini dikatakan sampai hari ini masih banyak orang, ada saja orang yang tidak puas dengan jawaban agama, jawaban dari tradisi. Dia mau menyelami bukan dia menolak, apa di dalam ini, apa maksud hadis ini, apa maksud ayat ini gitu. Gitu loh Mas ya. Jadi kalau ada orang begitu, biarkan dia begitu, kita ya terserah nih teman-teman mau jalan terus menemukan jawaban pastinya atau bagaimana. Abdul Razak, Abdul Jid. Oke. Dari Abdul Aziz dah. Bang, dalam nihilisme kan semua hal nggak ada makna objektifnya, semuanya subjektif. Apakah maksudnya kebenaran di ranah pikiran juga subjektif? Sehingga untuk menemukan kebenaran sejati harus no mind. Nah ini Bang Arif yang jawab ini, silakan Bang Arif dulu. Coba pendapat Bang Arif. Ya. Ya, kalau dipikir-pikir ya sebenarnya gini sih. Iya, semua kebenaran subjektif, tapi subjektif apa maksudnya? Merujuk Subjek kepada yang mana? subjek gitu. Subjek yang Ya, mana? itu subjek yang mana. Jadi bukan person, bukan personal truth. Kebenaran tentang aku lebih suka coklat ketimbang strawberry gitu, bukan. Tapi bukan preferensi, bukan taste, selera gitu-gitu. Meskipun itu padanya, nah ini mungkin ranahnya psikoanalisis, psikologi, psikoterapi itu. Kenapa bisa dia lebih suka ini atau dan bukan itu? Itu ternyata bisa ditarik lagi ke masa selalu gitu-gitu. Nah jadi gitu kebenarannya ini, kalau aku akan langsung, oke, ini istilah yang agak ekstrim mungkin ya, menggaguh-gugat term objektif itu. Kenapa kita pingin banget sih objektif gitu loh. Padahal apakah benar dia objektif? Bagaimana ternyata dia diwarnai oleh interest tertentu kan? Dalam politik jelas nggak ada yang objektif gitu kan. Nah sekarang science yang memuliakan dirinya sebagai yang paling objektif. Kita hanya perlu berfilosofi secara sederhana sebenarnya. Bahkan ada filsuf namanya Habermas, dia justru malah mengulik itu. Apakah sains ini objektif, rasional sebagaimana yang mereka pikir? Enggak, ternyata itu pun ditentukan oleh peran-peran sosial dari sains gitu. Jadi ada itunya. Misalnya gini, sains berkata, oh kalau ada teori yang lebih menjelaskan semuanya, tapi dia ribet, kompleks, dia harusnya menang dong. Kan lebih objektif gitu. Tapi nyatanya dalam sejarah, kalau kita baca sejarah lebih detail, ini udah ada nih teori Einstein. Sekarang itu dianggap kebenaran. Tapi pada masa lalu, apaan nih? Ini nggak cocok dengan framework kita, dunianya kita. Gitu. Jadi subjektivitasnya di sini jelas. Nah, karena itu apa yang dimaksud objektif itu yang perlu dibenahi, diinterpretasikan lebih lanjut. Tapi kalau mau ke self inquiry ya, aku pernah baca salah satunya di Rupert bahkan mengatakan gini di bukunya yang paling teoritis ya, The Nature of Consciousness itu. Ya memang nggak ada makna objektif. Misalnya ini gelas, maknanya dia hadir di sini adalah ini itu.
Nggak ada itu. Itu kita buat-buat sendiri kok. Nah, tapi kebenaran makna selalu subjektif. Itu artinya apa? Ya, kita mengungkapkan subjek itu, sang subjek, sang kesadaran. Nihilisme juga bisa kita artikan secara beda loh. Nihilis ini tidak bermakna, meskipun itu kalau orang yang mau sedikit saja luangkan waktu untuk berfilsafat, mereka yang mengatakan, wah, nggak ada makna di hidup ini. Aku tamatkan saja hidupku. Bahkan Schopenhauer bilang gini, aksi kita untuk menodong pisau ke sini untuk bunuh diri, itu sendiri udah adalah kehendak kehidupan. Itu menarik kan? Itu paradoksnya. Kita mau menamatkan hidup, tapi aku gerakin tangan ini kehendak kehidupan. Jadi kehendakku untuk bunuh diri itu juga hendak untuk hidup. Jadi itu, nah itu loh, itu salah paham ternyata. Nggak ada makna di sini. Kalau absurdisme bilang, oke, nggak ada makna. Tapi bukan berarti aku nggak hidup gitu kan. Gitu loh. Create your own meaning, oke, tapi maknanya ini berawal dari mana? Berasal dari mana? Kalau dari sang subjek, itu yang dalam eksistensialisme disebut proyek eksistensial, yang aku nggak bisa enggak. Kalau bagiku pertanyaan yang aku nggak bisa enggak itu adalah di mana sebenarnya kita hidup, Bang Damai. Itu kayak menggerakkanku terus gitu secara eksistensial, dan kayaknya mungkin sampai mati nanti aku akan terus terkesima dengan pertanyaan itu. Masing-masing manusia punya proyek eksistensialnya masing-masing. Kayak aku hidup untuk apa ya? Mau sesinis apapun dia, mau salah hidup ini cuman kita ke klub aja, minum-minum. Tetap ada proyek eksistensial. Jadi jangan tutup diri. Gitu sih. Oke, dari Bang Damai. Aku terlalu. Ya, ini subjektifnya di sini itu teman-teman. Ya, saya sama Arif ini sebetulnya ada niat dan sudah proses itu menulis semacam esai, buku mudah-mudahan, The Subject judulnya. Oh ya. Sang subjek, iya. Itu proyek ini juga tuh proyek eksistensial Bang Arif. Yes. Karena banyak keliru maksudnya subjek di sini itu bukan person. Subjek itu kalau di bahasa, ya kalau bahasa Al-Quran itu katanya itu aku, teman-teman. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqim sholat. Jika itu aku yang itu maksudnya subjek. Ya. Ya, bukan yang terbatas, aku yang infinite. Makanya itu pengalaman realization, wahyu. Kan itu kan ayatnya kalau di Quran referensi kan, maka dengarkan apa yang diwahyukan kepadamu kan Musa. Apa itu? Yaitu innani anallah la ilaha illa ana. Sesungguhnya aku ini Allah. Nah, akunya itu apa? Oke, silakan yang diciptakan untuk berbuat baik sampai akhir hayat. Oke. Manusia mesti sadar diri sebagai ahlullah sekaligus Abdullah melalui sirkal. Ya, Pak Rudi, ya. Jadi kata-kata seperti ini kan para sub itu banyak mengungkapkan, mengekspresikan pengalamannya ketika menemukan jawaban pasti dari who am I, siapa aku, apa tujuan hidup, apa artinya jadi manusia, ada apa sih hidup sesudah mati gitu ya. Nah, ungkapan-ungkapan mereka itu dalam bentuk puisi dan juga buku uraian-uraian itu perlu dikontemplasi. Oke. Wah, oke Bang Arif, ini seru nih. Seperti kata Rupert, kalau kesadaran itu satu berarti ada 8,05 miliar. Oh, jumlah manusia maksudnya, jumlah orang terbit di dalamnya. Persen-persen kecil itu ya. Iya, kayak tetesan air dalam satu laut ya. Ya. Cukuplah Bang, supaya enggak ini ya. Alhamdulillah, terima kasih teman-teman. Alhamdulillah bisa dialog seperti ini. Insya Allah minggu depan kita bisa temukan lagi ya tema yang esensial gitu ya. Terima kasih Bang Arif, silakan.
Boleh closing statement Bang Dame dulu. Ya, Habis itu. jadi apa artinya sebagai manusia, apa artinya keberadaan manusia tadi dalam uraian kita yang sederhana udah mulai disadari manusia itu hakikat dirinya adalah ilahi, tidak diciptakan, tidak dilahirkan, tidak mengalami kematian. Tubuh ini adalah kendaraan kita beraktivitas di bumi ini. Sekarang ada tubuh digital kita dalam bentuk Instagram, termasuk teman-teman melihat gambar persona saya di sini. Itu untuk beraktivitas di Instagram, saya perlu akun Instagram, Twitter, TikTok, dan seterusnya. Sebetulnya ada tubuh halus lagi, itu bentuk pikiran ya, ada juga menyebut tubuh prana dan seterusnya, etheric body, itu kita pakai menjelajah dimensi yang lebih halus. Tapi esensi atau yang tidak berubah dari diri kita itu yang disebut sang ilahi, sang kesadaran. Ya, itulah sejatinya manusia yang disebut insan kamil. Ya, pada saat dia beraktivitas di ciptaan, dia menampil sebagai hamba. Nabi Muhammad ketika ditanya, beliau juga menyebut gelar beliau itu Abdullah, hamba Allah. Allah di situ adalah kesadaran yang maha. Ya, saya kira itu Bang Arif. Mudah-mudahan masing-masing kita di sini, sahabat yang mendengarkan, bisa ditonton ulang rekamannya, nanti bisa dilihat di YouTube. Saya excited ini terus terang teman-teman, senang sekali membahas ini lagi. Makasih Bang Arif mengundang lagi membahas tema ini. Thank you. Oke, terima kasih Bang Dame. Ini aku akan menutup aja dengan sebagaimana status Nasr juga menutup buku, bab pertamanya dengan tentu saja Rumi di dalam diwan. Ini aku bacakan versi bahasa Indonesianya aja. Apa yang harus dilakukan hai kaum muslim, karena aku tak mengenal diriku sendiri. Aku bukan Kristen, bukan pula Yahudi, bukan Majusi maupun Muslim. Aku bukan di timur maupun di barat, bukan di darat maupun di laut. Bukan pula dari alam maupun dari langit yang berputar di atas. Aku bukan yang terbuat dari tanah atau air, bukan dari angin atau api. Bukan pula dari arash ilahi maupun dari lantai berpermadani. Bukan dari jagat raya, bukan pula dari mineral. Aku bukan dari India dan Cina atau Bulgaria atau Turkistan. Aku bukan dari kerajaan kedua Irak, bukan pula dari bumi Khurasan. Bukan dari dunia ini maupun yang berikutnya. Bukan dari surga maupun dari neraka. Bukan dari Adam dan Hawa maupun dari Eden atau Firdaus atau penjaganya. Tempatku tiada bertempat. Tandaku tiada bertanda. Bukan tubuh maupun jiwa, karena aku sendirilah sang tercinta. Terakhir Bang, karena Bang Arif baca puisi Rumi, ini di halaman 23. Di halaman 23 Bang. Oke. Aku bukanlah tubuh, bukan pula jiwa. Bukan pula bayangan fana yang melintas-lintas. Bukan konsep dan pemikiran. Gambaran mental. Bukan pula sentimen dan labirin jiwa. Lalu siapakah aku? Sebuah kesadaran tanpa asal. Tidak dilahirkan dalam waktu, maupun dikandung di bawah sini. Aku yang ada dulu, kini dan nanti. Sebuah permata di mahkota diri ilahi. Sebuah bintang di langit satu yang bercahaya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. All is well kalau gitu. Oke. Thank you. Terima kasih Bang Dame. Terima kasih sahabat-sahabat sekalian. Ya, semoga yang kita perbincangkan di sini bermanfaat ya, berkah untuk kita semua. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.